Shalom saudara-saudara terkasih. Selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan ada sukacita yang menyertai saudara hari lepas hari. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 tentang menyatakan iman dan Injil. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian untuk Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah pengakuan di zaman milenial ini sangat-sangatlah penting. Dan ini adalah hal yang sangat mahal nilainya pada saat ini. Orang membutuhkan suatu pengakuan bahwa dirinya eksis, bahwa dirinya ada. Dan orang akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan sebuah pengakuan tersebut. Bahkan orang rela melakukan hal yang paling berbahaya untuk mendapatkan pengakuan dunia, seperti rekor dunia dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus lain. Pengakuan dari murid-muridnya bukan untuk pamer ataupun kesombongan, tetapi memberi kepada mereka suatu penegasan tentang siapa dirinya. Bukan menurut kata orang, tetapi menurut mereka sendiri secara pribadi. Dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya. Pertanyaan diarahkan menurut kata orang dan menurut murid-murid itu sendiri. Ini penting sebagai suatu pembanding, supaya mereka bukan hanya mempercayai apa kata orang. Kita lihat yang pertama-tama menurut kata orang. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, dan Yeremia. Menurut kata orang-orang, siapakah aku? Ini pertanyaan yang menohok ya. Pertanyaan yang langsung straight to the point. Berarti apa yang menjadi rumor-rumor saat ini tentang Sang Penebus yang menjadi anak manusia? Rancangan Kristus sepenuhnya adalah untuk mengkonfirmasi murid-muridnya dalam iman yang benar, agar mereka tidak terombang-ambing di tengah-tengah berbagai laporan yang ada di luar sana. Saudara-saudara yang terkasih, rumor atau kata orang itu seringkali melemahkan iman orang percaya. Karena itu penting bagi kita untuk berjalan dengan iman dengan berpedoman pada apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang orang lain katakan. Nah, kita melihat sekarang menurut
kata murid-murid itu sendiri. Dari antara murid-murid, Simon Petrus yang memberikan jawaban yang tegas dan tepat. Banyak orang Kristen yang kalau ditanya, apakah kamu percaya Yesus? Spontan langsung menjawab, iya, aku percaya. Tapi ketika ditanya, percaya apa tentang Yesus? Banyak yang menjawab, tidak tahu. Pokoknya percaya. Iman yang sejati itu adalah iman yang dianugerahkan kepada seorang yang percaya kepada Yesus. Iman yang sejati itu tahu dan percaya siapa itu Yesus dan karya penebusannya. Dia tahu persis siapa itu Yesus. Di sini Simon Petrus memberikan jawaban yang tepat. Jadi iman tahu apa yang ia percaya. Bisa memberikan jawaban yang tepat, bukan yang ngaco, ataupun asal-asalan, ataupun yang ngawur. Yesus menegaskan bahwa jawaban itu adalah dari Bapa. Kalau kita melihat di ayat 18, dikatakan di situ, dan aku berkata kepadamu. Kita sorotin kata itu. Jadi dengan kata-kata ini, Kristus menyatakan betapa dia sangat senang dengan pengakuan Petrus. Karenanya dia melimpahkan kepadanya pahala yang begitu besar. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada seorang pun yang bisa mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, bahwa dia adalah Mesias, jika bukan Bapa sendiri yang menyatakannya, yang memberikan dia pengetahuan untuk bisa mengungkapkannya kepada orang lain. Saya punya pengalaman dengan seorang magister teologi di Jakarta, di mana dia dengan sombong menegaskan, ya saya percaya karena memang saya mau percaya. Tetapi ketika saya desak, siapa yang membuatmu percaya? Dia tambah ngotot. Ya memang saya yang mau percaya, saya sendiri yang mau percaya. Lantas saya tidak tahan lagi. Saya menunjuk dadanya. Saya katakan kepada dia, hebat sekali kamu bisa percaya karena memang kamu mau percaya. Karena kamu sendiri yang mau percaya. Mari kita lihat faktanya. Apa kata kitab suci? Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan sampai sekarang saya tidak habis pikir bagaimana dia bisa lulus magister teologi di suatu sekolah, di suatu seminari. Dan saya tidak perlu menyebutkan namanya ataupun STT-nya. Tapi buat saya kasihan dengan dia. Dia begitu memegahkan dirinya sendiri. Dia rasa, dia pikir, dia percaya karena memang dia mau percaya, tapi dia tidak tahu bahwa kalau bukan Roh Kudus yang memberikan baik itu kemampuan maupun kemauan untuk percaya, maka dia tidak akan bisa percaya. Natur manusia yang berdosa tidak akan pernah bisa menerima kebenaran kalau bukan Roh Kudus yang membukakannya, yang memberikannya, yang menganugerahkannya. Bahkan iman itu sendiri dianugerahkan. Kita lihat di sini bahwa pengakuan Rasul Petrus itu dianggap mulia. Pengakuan para rasul kelak menjadi dasar pengakuan iman orang Kristen. Karakter, dan akan jauh lebih luas lagi karakter mereka itu akan tersebar. Nah, ini sungguh-sungguh pas untuk menggairahkan murid di dalam ketekunan. Bahwa meskipun iman mereka sedikit diketahui dan sedikit dihargai, namun mereka telah dipilih oleh Tuhan sebagai buah sulung. Bahwa dari pergumulan yang berarti ini akan muncul sebuah gereja baru yang akan terbukti menang melawan semua intrik neraka. Pengakuan yang disertai karakter Kristus yang kuat, betapapun kecil dan mungkin hanya sendirian, akan menjadi pembeda
dengan orang-orang dunia. Bahwa orang Kristen bisa dipercaya, tepat waktu, tidak korup, giat, bersemangat, dan memberikan yang terbaik. Itu adalah karakter yang bermanfaat bagi dunia untuk ditularkan. Dan kalau itu bisa saudara kerjakan, bisa saudara lakukan, sadarilah, itu bukan karena saudara sendiri yang mampu, tapi karena ada Roh Kudus di dalam diri kita yang memberikan baik kemampuan dan kemauan untuk bisa mengerjakan, untuk bisa melakukannya. Ada pahala dari pernyataan iman Rasul Petrus. Pengakuan yang dinyatakan Allah Bapa kepada Petrus melalui pernyataan imannya membawanya pada jabatan penting di dalam kerasulan. Meskipun dia telah memberikan kepada muridnya, Simon, yang bernama Petrus, dan karena kebaikan-kebaikan Tuhan, telah mengangkat dia yang tidak layak menjadi seorang rasul. Namun karunia-karunia ini, meskipun diberikan secara cuma-cuma, di sini dianggap berasal dari iman yang seolah-olah itu adalah pahala, yang tidak jarang kita temukan di dalam Alkitab. Dan Rasul Petrus menerima suatu kehormatan ganda. Rasul Petrus menerima bagian yang sebelumnya adalah yang berhubungan dengan keuntungan pribadinya, dan yang terakhir adalah untuk suatu jabatannya sebagai seorang rasul. Saudara yang terkasih, memperoleh anugerah iman di dalam Kristus itu adalah sungguh anugerah yang terbesar di dalam hidup kita. Sehingga sudah seharusnya orang Kristen bukan lagi hidup bagi dirinya sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. Memuliakan Tuhan, itulah tujuan hidup orang percaya. Dan Tuhan Yesus menegaskan siapakah Petrus. Saya memberikan ilustrasi seperti ini. Jika ada orang yang cukup bangga bisa berfoto bersama dengan artis mungkin, ataupun Panglima TNI, Kapolri, Raja, atau bahkan Presiden, bayangkan betapa sukacitanya Petrus mendapatkan pengakuan penegasan dari Tuhan semesta alam ini. Dan seharusnya ini juga menjadi sesuatu yang menyadarkan kita, yang membangunkan kita. Kalau saudara sekalian bisa percaya kepada Yesus, sadarilah, itu semua berasal dari Raja segala raja, pencipta langit dan bumi ini. Dikatakan di situ sebagai batu hidup, bukan lantas kemudian dijadikan suatu simbol batu, atau mungkin dikatakan batu Petrus yang kemudian diciumi oleh umat Kristen di seluruh dunia. Bukan. Tapi berdasarkan kenyataan bahwa engkau Petrus, dengan kata-kata ini Tuhan meyakinkannya bahwa dia sebelumnya telah memberikan nama ini. Karena sebagai batu hidup di bait Allah, ia mempertahankan keteguhannya. Lalu ditegaskan, dan di atas batu karang ini. Karena itu, jelas bagaimana nama Petrus dapat diterapkan baik untuk Simon secara individu, dan juga untuk orang-orang yang percaya lainnya. Mereka didirikan di atas iman Kristus dan disatukan oleh persetujuan yang kudus ke dalam suatu bangunan rohani, agar Allah dapat tinggal di tengah-tengah mereka, agar Allah tinggal di tengah-tengah umat pilihan. Karena itu mari gereja bersatu di dalam iman kepada Kristus, agar menjadi suatu bangunan rohani yang kuat, yang kokoh dan tak tergoyahkan oleh berbagai macam rupa-rupa kekacauan dunia, dan di tengah-tengah problem, kesesakan dan kesukaran yang semua jemaat alami di sepanjang abad, di sepanjang zaman, dan di berbagai tempat. Ini menunjukkan bahwa betapa ini adalah keunggulan Petrus yang luar biasa di atas yang lain. Karena masing-masing dalam urutannya sendiri-sendiri menerima yang lebih atau yang kurang menurut ukuran kasih karunia Kristus.
Di dalam melayani, saudara, jangan ada yang merasa yang satu lebih besar ataupun lebih hebat dari yang lainnya. Mari melakukannya semata-mata karena cinta Tuhan. Pelayanan, seremeh apapun dalam pandangan orang banyak, tetap lakukan dengan sungguh-sungguh, semata-mata hanya untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah menunggu untuk diajak atau diundang melayani baru mengerjakan suatu pelayanan. Apa yang Tuhan sudah berikan, gunakan itu melayani. Bahkan kalau bisa saudara berkorban, kita berkorban dulu dengan biaya sendiri, mengupayakannya sedemikian rupa, merintis, membuka suatu pelayanan, dan mengajak orang lain, rekan-rekan sesama rekan sekerja Allah, untuk bersinergi di dalam pelayanan, penjangkauan, dan sebagainya. Ditegaskan di situ bahwa Yesus sendiri yang mendirikan jemaatnya. Jadi sekali lagi, sekalipun Petrus ditegaskan dia sebagai batu karang, yang terpenting ini adalah Yesus sendiri yang mendirikan jemaatnya, bukan Petrus. Tidak ada satupun gereja sejati yang bisa berdiri di muka bumi ini jika Tuhan tidak berkehendak. Terlepas dari kekurangan dan kelemahan setiap gereja, tiap-tiap gereja, masing-masing gereja, Tuhan sendiri yang memelihara dan melindungi jemaat orang-orang pilihannya. Saya sedikit sharing di sini. Ada sebuah gereja kecil di Surabaya yang jemaatnya sangat-sangat sedikit. Mungkin kalau ibadah tidak lebih dari 20 orang. Gedung ibadahnya pun hanya boleh pakai pinjam dari jemaat simpatisan. Tapi gereja ini sangat menekankan pengajaran yang alkitabiah. Dan pelayanan online-nya menjadi berkat bagi jemaat-jemaat di luar negeri dan luar pulau. Kalau ditinjau dari hitung-hitungan secara matematis, seharusnya gereja ini sudah tutup dari dulu. Karena tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan gembala dan operasional gereja. Tetapi sampai sekarang, gereja ini tetap berdiri dan Tuhan memelihara jemaatnya sendiri. Mencukupkan kebutuhan jemaat di sana. Jadi pertumbuhan jemaat sudah diupayakan semaksimal mungkin. Tetapi tetap sedikit. Namun demikian tidak perlu sedih ataupun kecewa, karena Roh Kuduslah yang memberi pertumbuhan. Dari sini kemudian meluas dari pengakuan rasul-rasul, kemudian meluas untuk semua orang percaya. Tidak diragukan lagi, ini meluas untuk semua orang percaya, yang masing-masing adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Dan yang disatukan satu dengan yang lain oleh iman menjadi satu bait suci bersama. Efesus 2 ayat 21. Kemudian menjadi suatu fondasi umum seluruh gereja. Bagi Kristus, dengan mengumumkan bahwa ini akan menjadi fondasi umum dari seluruh gereja, dimaksudkan untuk mempersatukan Petrus dengan semua orang saleh yang akan pernah ada di dunia ini. Jadi kesatuan antar gereja dengan semangat untuk maju dan tumbuh bersama-sama itu sangatlah penting. Fokus utamanya adalah menjangkau jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Kristus. Dengan satu metode yang mudah, di mana semua jemaat diperlengkapi untuk bisa mengerjakan amanat agung, yaitu memberitakan Injil sampai dengan memuridkan yang berlipat ganda. Bayangkan saudara, jika dalam 1 tahun, 1 orang jemaat menjangkau 3 orang. Dan 3 orang itu juga menjangkau lagi 3 yang lainnya. Terus menerus, bermultiplikasi. Bayangkan, kalau jemaatnya 30 orang saja, maka gereja itu sudah bertambah 270 orang dalam setahun. Bayangkan, jika seluruh gereja di Indonesia melakukan hal yang sama, dengan mengerjakan suatu pemuridan transformasional yang bermultiplikasi tersebut, maka kekristenan di Indonesia akan terus bertumbuh, melaju pesat. Dan di sini gereja dipersatukan dengan Kristus. Ini adalah janji yang pantas, yang patut kita amati.
bahwa semua yang dipersatukan dengan Kristus dan mengakui dia sebagai Kristus dan perantara akan tetap selamat sampai akhir dari semua bahaya. Karena apa yang dikatakan tentang tubuh gereja adalah milik setiap anggotanya. Karena mereka adalah satu di dalam Kristus. Mari berhenti bertikai satu dengan yang lain. Prioritaskan pada keutuhan kesatuan tubuh Kristus dengan saling bersinergi, bekerja sama, bersama-sama mengerjakan amanat agung. Bahkan saling tolong-menolong. Bekerja sama dalam misi, penjangkauan, pekabaran Injil, sampai dengan memuridkan yang berlipat ganda. Dikatakan di situ alam maut tidak akan menguasainya. Betapapun hebat dan dahsyatnya serangan setan dan koroni-koroninya, Kristus sendiri yang menjaga, yang memelihara, yang melindungi gerejanya. Gereja menjadi musuh setan selamanya, menjadi musuh abadi setan selamanya. Bagian ini juga menginstruksikan kepada kita bahwa selamanya gereja akan terus menjadi peziarah di bumi. Gereja tidak akan pernah menikmati istirahat, tetapi akan terkena banyak serangan. Karena ketika dinyatakan bahwa setan tidak akan menang, ini berarti bahwa gereja akan menjadi musuh tetapnya. Karena itu, yang perlu kita lakukan adalah terus bersandar dan berharap di dalam Kristus. Dan hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Apapun tantangan, apapun hambatan yang kita alami, yang saudara alami, yang saudara hadapi, percayalah, Tuhan menyertai kita. Ditekankan di situ bahwa tidak akan menang melawannya. Kata ganti itu atau autos dapat merujuk baik kepada iman atau kepada gereja. Tetapi arti yang lebih tepat adalah arti yang terakhir. Keteguhan gereja akan terbukti tak terkalahkan terhadap semua kekuatan setan. Karena kebenaran Allah yang menjadi dasar iman gereja akan tetap tak tergoyahkan selama-lamanya sampai akhir zaman. Dan untuk pernyataan ini sesuai dengan perkataan Yohanes di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Jadi bersyukurlah kalau saudara dianugerahi iman yang sejati. Iman yang membawa kepada keselamatan. Iman yang akan terus Tuhan jaga sampai pada akhir zaman. Dikatakan di situ kita sudah menang. Kita yang mengandalkan pada janji Kristus ini sudah menang oleh iman atas semua kekuatan iblis. Dan di sisi lain, marilah kita belajar bahwa janji ini seolah-olah bunyi sangkakala yang memanggil kita untuk selalu siap dan siaga untuk bertempur. Siap siaga senantiasa untuk bertempur. Karena memang kita ini adalah laskar Kristus, prajurit yang harus senantiasa bersiap siaga, berlatih, terus giat mengasah keterampilan kita untuk meraih kemenangan bagi kemuliaan Tuhan. Serangan dan benturan orang percaya dimulai sejak saat orang tersebut dianugerahi kelahiran baru dan iman. Jadi pada saat seseorang dilahir barukan, iblis, setan, koroni-koroninya terus semuanya mengepung. Sampai seseorang itu lemah imannya. Karena itu yang bisa dilakukan adalah bersandar, berharap, berpusat, dan senantiasa mengandalkan Allah. Itu sangat-sangat penting bagi setiap orang percaya untuk menghadapi setiap pertempuran rohani. Baik itu dalam bentuk konflik, dalam bentuk problem masalah, ataupun kesukaran-kesukaran dan kesesakan di dalam hidup setiap orang percaya. Yang terakhir dikatakan kunci kerajaan surga akan diberikan kepada Petrus. Apa ini maksudnya? Ini berbicara tentang pintu-pintu Injil di seluruh dunia
Saat ini memang pintu-pintu itu sudah terbuka hampir di seluruh dunia. Bahkan di daerah-daerah pelosok-pelosok pedalaman yang belum pernah dijamah orang, semuanya terbuka. Kecuali di beberapa negara yang masih benar-benar tertutup. Masih benar-benar sangat-sangat berbahaya bagi seseorang untuk masuk ke dalamnya. Namun tugas gereja adalah bersatu dengan hikmat Tuhan untuk membuka pintu-pintu yang masih tertutup itu. Termasuk tugas kita untuk masuk ke daerah-daerah, ke wilayah-wilayah yang masih tertutup terhadap Injil. Kita mesti harus mempunyai suatu keberanian bahwa dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa menerobos masuk ke wilayah tersebut untuk menyatakan, untuk memberitakan kasih, memberitakan Injil di tempat tersebut, dan menjadi berkat bagi mereka, menolong mereka hidup lebih maju, hidup lebih sentosa lagi, hidup lebih tertib lagi, hidup lebih tunduk kepada firman Tuhan, dan membuka pengetahuan mereka akan firman Tuhan. Pintu-pintu Injil sampai ke seluruh dunia. Kalau kita melihat di ayat 19, dan aku akan memberikan kepadamu. Kunci adalah suatu alat untuk membuka pintu. Dia yang mempunyai kunci itu memiliki kekuatan untuk akses dan memiliki pemeliharaan umum atas rumah. Oleh karena itu, di dalam Alkitab, kunci digunakan sebagai lambang pengawas yang merupakan lambang kekuasaan dan otoritas. Dan tidak diragukan lagi, kerajaan sorga di sini berarti bahwa gereja di muka bumi. Yang dimaksud kerajaan surga di sini adalah gereja di seluruh muka bumi. Mari, itu bisa kita lihat di Matius pasal 3 ayat 2. Dan karena itu, ketika juru selamat mengatakan dia akan memberikan kepada Petrus kunci-kunci kerajaan surga, dia maksudkan bahwa dia akan menjadikan Petrus alat untuk membuka kunci iman kepada dunia. Yang pertama, untuk mengkhotbahkan Injil kepada orang-orang Yahudi, kemudian kepada orang-orang yang non-Yahudi. Dan ini sudah dilakukan. Bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 36. Dan pada kesempatan ini, kekuatan kunci-kunci diberikan kepada Petrus sendiri. Semata-mata karena alasan, yaitu kekuatan untuk mengikat dan kehilangan. Di bumi diberikan kepada para rasul lainnya bersamanya. Kemudian kita lihat di dalam Matius pasal 18 ayat 18, satu-satunya keunggulannya bahwa Petrus menerima kehormatan pertama yang membuka pintu-pintu Injil ke seluruh dunia. Sekarang kita melihat mengikat dan membebaskan dengan otoritas ilahi. Dikatakan di situ, apapun yang kau ikat. Frasa mengikat dan membebaskan sering digunakan oleh orang-orang Yahudi. Itu dimaksudkan untuk melarang ataupun mengizinkan. Mengikat sesuatu adalah melarangnya. Melepaskannya adalah untuk memungkinkannya untuk dilakukan. Jadi mereka mengatakan tentang mengumpulkan kayu pada hari Sabat. Sekolah Shammai mengikatnya, yaitu melarangnya. Namun sekolah Hillel melepaskannya, yaitu mengizinkannya. Ketika Yesus memberikan kuasa ini kepada para rasul, itu berarti bahwa apapun yang mereka larang di gereja harus memiliki otoritas ilahi, jadi bukan semaunya sendiri. Dan apapun yang diizinkan atau diperintahkan juga harus memiliki otoritas ilahi, yaitu harus terikat atau dilepaskan di sorga, atau memenuhi persetujuan Allah melalui firman-Nya. Mereka harus dipandu tanpa cacat di dalam organisasi gereja. Yang pertama, oleh ajaran Kristus, dan yang kedua, oleh ajaran Roh Kudus. Ini bukan mengacu pada orang-orang, tetapi untuk hal-hal apapun, bukan siapapun. Itu merujuk pada ritual dan upacara-upacara di gereja.
kebiasaan Yahudi seperti yang seharusnya dilarang, terlarang, dan seperti yang mereka pikir yang pantas untuk diizinkan, maka diperbolehkan. Seperti ritual-ritual yang seharusnya mereka tetapkan di gereja adalah memiliki kekuatan otoritas ilahi. Dengan demikian mereka memerintahkan orang-orang non-Yahudi untuk menjauhkan diri dari pencemaran berhala, dan dari perzinahan, dan dari hal yang mengekang, dan dari darah. Kisah Para Rasul 15 ayat 20, dan secara umum mereka mengorganisasi gereja dan mengarahkan apa yang harus diamati dan apa yang harus dihindari. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh mereka dalam Kisah Para Rasul dan dalam surat-surat sehubungan dengan ajaran-ajaran juru selamat sebagaimana yang telah dicatat di dalam Injil-Injil merupakan satu-satunya hukum yang mengikat orang-orang Kristen sehubungan dengan tata tertib gereja, ritual-ritual, dan upacara-upacara untuk diamati di dalamnya. Dan di bagian terakhir kita melihat tadi ada larangan keras untuk memberitahukan siapa dia. Artinya dia memerintahkan mereka. Markus 8 3 ayat 30 dan Lukas 9 ayat 21 mengatakan bahwa dia memerintahkan mereka dengan keras. Dia menekankan hal itu sebagai hal yang sangat penting. Alasannya seperti bahwa waktunya belum datang sepenuhnya. Bahwa dia tidak mau membangkitkan kebencian orang-orang Yahudi yang akan membahayakan hidupnya dengan memproklamirkan bahwa dia adalah Mesias. Karena masih belum waktunya. Kata Yesus diinginkan dalam banyak manuskrip dan mungkin harus dihilangkan. Kemudian dia memerintahkan dengan keras kepada mereka untuk tidak mengatakannya kepada siapapun bahwa dia adalah Kristus dan Mesias. Karena masih di dalam proses pelayanan dan belum waktunya, mereka tahu. Saudara-saudara yang terkasih, jika hari ini Yesus bertanya secara pribadi kepada saudara tentang siapa dirinya, bagi saudara sendiri, apa jawaban saudara? Tepatkah jawaban saudara? Dan Yesus tahu persis siapa saudara dan saya. Saudara tidak bisa menyembunyikan di hadapannya bagaimana sejatinya iman saudara. Apakah kita juga berfungsi dengan baik sebagai satu tubuh Kristus? Ataukah justru menjadi penghambat bagi pertumbuhan gereja? Di dalam Kristus kita aman, di dalam perlindungan dan pemeliharaannya. Karena itu marilah, kerjakan amanat agung. Sebab kita mempunyai tanggung jawab untuk memperlebar kerajaan sorga di seluruh muka bumi ini. Sebagaimana Rasul Petrus yang diberi kuasa, kita pun diberi kuasa dan diutus untuk pergi keluar. Membuka pintu-pintu Injil bagi kemuliaan Kristus dan Juru Selamat kita. Bukan hanya terus enak-enakan di dalam gereja saja. Jangan banyak pikir dan pertimbangan pada saat saudara dipanggil. Mari melayani. Mari mengerjakan amanat agung. Memberitakan Injil sampai dengan memuridkan yang berlipat ganda di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini. Dan terus bersuka cita hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.